Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Iya, masuk saya. Ya, Dengar, Mas. yap. Baik, kita mulai saja sembari menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat Pagi. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai sesi, seharusnya sesi terakhir ya Bapak Ibu dari sesi bisnis bisnis review dengan temanya yang akan kita bahas adalah profil bisnis. Pada sesi ini selama ini kita telah melewati sesi-sesi dari awal, dari tahun kemarin, dari awal pre-survey, pelatihan 1 hingga pelatihan 4, lalu post-survey, dan terakhir di profil bisnis. Dan di sesi bisnis review ini, Bapak Ibu sekalian nanti akan berbincang-bincang dengan Coach Farhan. Jadi nggak perlu khawatir apakah bisnisnya sudah jalan atau enggak, yang penting ada komunikasi dengan Coach Farhan yang masih ada rencana atau ada berubah bisnisnya nggak masalah gitu. Karena seperti yang Coach Farhan sebelumnya bilang nggak ada jawaban, nggak ada benar dan salahnya seperti itu. Baik, kira-kira apakah sebelum dimulai apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nih sebelum kita masuk ke sesi Coach Farhan? Apakah mengenai bisnisnya Bapak Ibu apakah ada yang sudah jalan? Apa ada yang mau ganti bisnisnya dari yang Baik, nanti dari kita juga akan ada bisnis plan yang akan kita buatkan agar Bapak Ibu sekalian bisa gampang untuk mengisinya gitu. Bisnis plan ini akan berisi beberapa hal ke depan tentang bagaimana bisnis Bapak Ibu akan berjalan gitu. Baik, mungkin nggak usah berlama-lama lagi. Kita akan masuk ke sesinya Coach Farhan. Bagaimana Coach? Ya, boleh. Siap. Lanjut ya, Pak. Silakan Pak. Pak dengar ya? Berisik nggak? Malah lagi di sekolah anak-anak. Pagi, Pak Joko ya. Pak Bu Yuliana, Mbak Ajeng, Mbak Hesti. Terdengar ya, Mbak? Teman-teman? Terdengar, Pak. Jelas, Siap, siap. Coach. Ya, ya. Pagi ini sih ini aja sih. Singkat padat aja. Jadi, saya nanti akan memperlihatkan apa namanya bisnis review yang kita udah siapkan gitu ya. Ini kebetulan tadi Pak Joko masuk duluan, jadi saya kasih contohnya Pak Joko gitu. Jadi teman-teman prosesnya memang sudah di akhir nih kita. Jadi nanti outputnya itu kita buatkan yang namanya profil bisnis, lalu bisnis plan gitu. Nah, profil bisnis plan ini nanti kita akan adakan review bulanan ya. Tentu saja bulanannya dari sisi pengembangannya gitu ya. Nanti bila teman-teman merasa mau atau membutuhkan one on one nanti bisa via Deva untuk atau waktunya gitu. Nah, jadi saya langsung aja mungkin karena ini juga direkam nanti teman-teman bisa join yang lain. Saya kasih contoh yang ini yang Pak eh, bukan ini ya. Oke, Pak 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 Trijoko kelihatan ya. Jadi ini sudah kita buatkan sebenarnya Kelihatan coach. untuk business review ya. Jadi ada deskripsi usaha, ada produk utamanya ya target pasar, keunggulan usaha, sistem operasional, strategi pengembangan, potensi usaha, dan business identity. Nah, ini sebenarnya dari hasil beberapa kali pertemuan apa diskusi ya. Jadi ini kita jadikan alat bantu teman-teman
tentu saja ini bisa diedit ya. Jadi minimal teman-teman sudah ada pegangannya. Jadi ini yang pertama. Nah, sambungan dari sini kita bikinkan logo ya. Kemarin masukan dari teman-teman FVF, kalian dibikinkan logo gitu. Jadi kita bikinkan logo sebentar. Ini tentu saja kembali ke teman-teman ya nanti lanjutannya seperti apa gitu. Minimal dari kita udah kasih fondasinya gitu ya. Wow. Seperti ini ya. Wah. Application Windows. Nah, jadi seperti ini Pak Darjogo kelihatan ya. Jadi Mas Joket nih. Kelihatan. Itu kan seperti Iya, ini. iya. Jadi Oke. ada logonya. Ya tentu saja semua ini editable ya teman-teman. Jadi jadi kita akan kasih 4 materi sebenarnya per individu yang mulai dari bisnis review ya yang tadi itu. Lalu kita bikinkan yang ini bisnis profil 1 halaman. Yang nomor telepon, bidang usaha, model bisnis, sistem penjualan, pengelolaan gitu ya. Lalu gambaran umum usaha, ya produk utamanya apa gitu ya. Ini tentu saja akurasi pasti tidak terbaru gitu. Jadi mungkin silakan di-update masing-masing gitu. Nah, jadi dari setelah ini kita bikinkan profil bisnis yang lebih lengkap gitu. Ini kembali lagi harapannya bila teman-teman nanti melanjutkan ya di tahap yang lebih jauh, kita bikinkan profil bisnis yang lebih lebih lengkap gitu. Sebentar. Oke. Ini Pak Mas Joket nih. Jadi kita ini lebih detail profil bisnisnya ini ya. Nah, ini tentang pemilik. Ya ini monggo nanti kalau mau dilengkapi gambaran umum usaha juga silahkan boleh lengkapi ya. Memang sebagian besar materi pakai ChatGPT. Ya produk unggulan ya ini sama Hmm. silahkan ya. Model bisnis dan pemasaran gitu ya. Lalu sistem operasional, keunggulan kompetitif juga ya. Target pasar dan segmentasi, potensi pengembangan juga kita buatkan ini terakhir gitu. Nah, jadi harapannya teman-teman kan di FBF sendiri sebenarnya ada bantuan permodalan koperasi ya. Ini sebenarnya buat angkatan pertama itu mereka yang mengajukan itu diminta membuat sebenarnya waktu itu kertas kerja ya. Cuman saya pikir kan kertas kerja mungkin terlalu tekstual gitu ya. Jadi kita bikinkannya dalam bentuk PowerPoint yang mana nanti teman-teman harapannya pada saat presentasi ataupun diinterview oleh teman-teman koperasi ataupun mungkin pemodal lainnya misalnya nanti mencari mitra itu sudah ada materi yang dipresentasikan jadi lebih profesional ya. Nah, dari situ kita bikinkan juga alat bantu teman-teman dalam format business plan ya. Jadi kalau business plan ini kan lebih perencanaan bisnis ke depan gitu ya. Saya ya seperti ini gitu. Jadi kalau business plan ini memang ya sesuai namanya aja kan business plan ya jadi rencana bisnis ya. Jadi otomatis lebih detail ada ringkasan eksekutif, profil dan produk, analisa pasar dan SWOT, strategi pengembangan ya. Jadi ini kalau teman-teman kertas kerja itu bentuknya masih naratif gitu ya, format. Kalau ini bentuknya udah tampilan yang mana teman-teman bila nanti ke depannya ingin memberitahukan atau mempresentasikan bisnisnya seperti apa ke para pihak lah, pihak manapun ya ini bisa bisa dipakai gitu ya. Ini memang bisnis plan ini rencananya kita pakai mungkin untuk ke investor ya atau untuk ke perbankan misalnya ya ataupun ke pihak-pihak lainnya gitu. Nah, tapi ya di EVF sendiri kan memang sudah ada ininya ya, sudah ada apa bantuan koperasi setahu saya ya, nggak pakai bunga kalau nggak salah. Ya, jadi ini lebih analisa pasar ya, peluang pasar, analisa SWOT ya, jadi teman-teman. Ya, ini tentu saja semuanya bisa diubah ya nanti teman-teman.
Kalau lebih mendalami tetap bisa pakai ChatGPT atau yang mengganti sendiri juga bisa. Strategi pemasaran juga sudah ada, ya misalnya usaha dan seperti apa ya, sumber daya manusia ya tentu saja ini masih 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 dasar sekali gitu ya. Rencana keuangan nanti juga ada mana sumber pendapatannya, biaya profesional, profitabilitas gitu. Kalau rencana pengembangan usaha sampai selesai gitu ya. Jadi itu sih teman-teman agenda topik hari ini pada dasarnya semua peserta yang mengisi survei, beri survei yang waktu di awal kita buatkan, ditambah dari hasil pertemuan-pertemuan kita beberapa sesi terakhir gitu. Nah nanti dari situ teman-teman silahkan ya mau mulainya dari atas kerja silahkan, mulai dari bisnis review silahkan. Kalau profil bisnis ada dua, yang satu halaman, sama profil bisnis yang lebih lengkap sampai bisnis plan. Nah dari situ nanti teman-teman diharapkan bisa kita akan tetap adakan bisnis review ya. Jadi bisnis review lebih kayak konsultasi bisnis gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada diskusi, ada progres gitu dari pihak FIF sebenarnya dia mengharapkan teman-teman memang bisnisnya berjalan, menghasilkan omset gitu ya, menghasilkan keuntungan dan kemudian ya harapannya bisa dijadikan referensi untuk eh, karyawan lainnya gitu ya. Secara umum seperti itu. Itu sih Deva, mungkin yang saya mau paparkan pagi ini. Nanti materi eh, saya coba koordinasi sama Deva ya. Mungkin Deva nanti satu ini video itu dibikin satu aja deh. Nanti minta HP digabung satu file PowerPoint gitu ya, biar biar nggak ini apa namanya. Ya kebanyakan karena kalau ada di empat drive berbeda mungkin nanti bingung. Jadi kita nanti mungkin gabung lalu nanti satu folder itu nanti ada semuanya. Siap. Itu sih. Silakan mau bertanya atau diskusi. Masih waktu sih masih cukup banyak ya. Cuman bila tidak ada waktunya juga mungkin teman-teman ada kegiatan lain ya bisa selesaikan nanti. Berarti kan ada bisnis reviewnya nanti di bulan depan. Tapi di akhir program ini kita mungkin akan minta teman-teman isi feedback form ya sebagai penutupan dari program FE Partner Batch 2. Itu Deva, monggo kalau ada mungkin satu dua pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Coach Farhan. Baik, untuk para peserta, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Coach Farhan tadi, silakan untuk open mic. Pagi, Mas Devan, Coach Farhan. Terkait dengan materi yang tadi, itu memang di grup kan belum di sounding ya. Mungkin by person aja kali ya, supaya nggak juga numpuk-numpuk gitu ya. Karena juga ada beberapa mungkin yang seperti Coach Farhan bilang tadi, kita kan perlu edit beberapa item atau menindaklanjuti lah untuk eh, form-form tersebut sih. Itu sih. Iya, iya, iya. Betul Pak. Pak Itu aja masukan sih betul. Coach. Maaf. Iya, iya. Nah, jadi nanti kita sebenarnya akan tetap berikan yang persatuan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau persatuan monggo nanti ada di satu folder. Cuman kalau memang nanti juga ada versi yang digabung deh Pak berarti biar mudah aja tahapannya gitu. Jadi intinya sih teman-teman harapannya dari di sesi akhir apa batch 2 ini ya teman-teman minimal punya profil bisnis sampai bisnis plan. Nah, nanti bisnis plan ini harapannya akan ada review setiap bulannya gitu ya. Diskusi lebih ke konsultasi bisnis gitu. Nah, buat teman-teman yang memang mau one on one ataupun mau diskusi nanti bisa japri Deva nanti diatur waktunya gitu kalau memang mau japri one on one. Gitu Deva. Oke, thank you. Terima kasih Coach Farhan. Oke, nanti saya kirim ya mungkin siang atau sorenya Deva materinya. Oke, Siap. siap. Baik, Oke. terima kasih. Lalu untuk peserta lainnya, ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu Ajeng, silakan. Ya, pagi Mas Deva, Coach Farhan. Lagi. Eh, Kalau permasalahan utama di bisnis saya kan soal pencatatan keuangan, masih manual gitu. Sebetulnya butuh aplikasi yang bisa membantu itu semua, baik ngitung HPP dan semuanya gitu. Kira-kira ada nggak rekomendasi aplikasi apa yang bagus? Sebenarnya saya sudah sempat tanya gitu ke beberapa teman-teman UMKM yang
menggunakan aplikasi pencatatan keuangan gitu ya. Tapi ya memang ada plus minusnya gitu. Barangkali ada dari Coach Farhan rekomendasi aplikasi untuk pembukuan penentuan apa yang tadi itu kayak HPP dan segala macam. Termasuk saya kan sebagai owner harusnya ada perhitungan pengajian gitu ya supaya nggak boncos ya, apalagi harga naik turun. Apalagi kan saya kan dengan kuliner ini ya apa namanya bisnisnya. Jadi harga bahan baku itu sangat mempengaruhi sama harga penjualan. Jadi butuh banget aplikasi yang bisa membantu itu gitu. Kira-kira ada nggak aplikasi yang rekomend dari Coach Farhan? Itu aja, Iya. makasih. Bajang rekeningnya apa? BCA ada? Biasanya ada. Udah download aplikasi My BCA belum? My BCA, saya nggak pakai My BCA, memang pakainya mobile banking sama merchant BCA sih udah daftar, tapi kalau merchant BCA buat Kris ya, tapi nggak bisa dipakai karena Ya, yang My BCA nggak apa-apa. Lanjut nanti saya kasih lihat ya. oke, Jadi belum. buat teman-teman semua memang pencatatan paling dasar itu sebenarnya rekening bank. Jadi yang pertama tahapannya Mbak Ajeng dan teman-teman membuat satu rekening khusus transaksi perbankan, sorry, transaksi bisnisnya gitu ya. Jadi kalau misalnya bayar anak sekolah atau misalnya bayar cicilan motor gitu, contoh aja ya, itu jangan pakai rekening itu. Jadi di rekening itu ya hanya satu itu nanti dipakai untuk pengeluaran dan pemasukan. Jadi paling dasar itu teman-teman pencatatan keuangan itu adalah memakai pencatatan rekening koran namanya ya atau perbankan. Nah di MyBCA itu nanti teman-teman bisa sebenarnya kalau nggak digabung ya bisa terlihat nanti yang paling basic itu adalah jadi memang kalau BCA ada beberapa aplikasi ya gitu. Cuman saya contoh MyBCA karena memang kata-kata hampir punya gitu ya. Nah di MyBCA itu dia ada aplikasi namanya Financial saya buka dulu yang punya saya. Dia punya yang namanya Financial Statement-nya tuh. Jadi dia kelihatan oh sorry Financial Diary itu. Entah ya, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah, saya buka misalnya. Ini buat bayang-bayangan aja ya. Ya. Ini Ibu ya. Nah, ini kalau kelihatan, jadi dia tuh sebenarnya di MyBase itu ada total diary-nya, ada total pengeluarannya, sama total pemakaian. Jadi di sini juga ada yang bahasa Inggris memang ada tulisannya total earning gitu ya. Lalu total cash flow. Di sini pun kita bisa lihat tuh cash flow-nya dipakai untuk apa saja ya, lalu apa dan apanya gitu ya. Ini ada pengeluaran sama pemasukan gitu. Memang ini masih bahasa Inggris ya. Jadi kelihatan minimal Ibu Ajeng tahu pengeluaran pemasukan. Pokoknya basicnya apa? Basicnya pencatatan itu Bu Ajeng masih punya berapa yang keluar, berapa yang masuk gitu ya. Tapi jangan digabung dengan misalnya apa namanya? Ya tadi ya cicilan motor, mungkin bayar beli token listrik kecuali kalau memang motornya memang dipakai untuk bisnis ya gitu ya. Walaupun ya sebenarnya bisa digabung ya gitu. Karena saya juga kadang beli mobil pakai nama kantor, cicilan atas nama kantor, ya saya pakai pribadi juga bisa gitu. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan biaya gaji seperti Bojang bilang? Nah, jadinya Bojang bisa ngeluar atau Bojang bisa ngeluarin misalnya dana 3 juta ke rekening sebelahnya. Nah, itu baru silakan tuh dipakai untuk apa? Nah, nanti berarti 3 juta yang ditransfer ke rekening pribadi dianggap biaya gaji gitu. Nah, tentu saja kalau biaya gaji keluar berarti kan akan minus lah bisa dibilang ya. Karena kan kadang-kadang kita mau plus, akhirnya kita nggak menggaji diri kita sendiri. Nah, jadi yang kita keluarkan itu jadi di catatan perbankan yang khusus bisnis nggak apa-apa minus. Nah, tapi kan di perbankan khusus pribadi kan masih plus sebenarnya gitu. Nah, itu paling sederhana. Yang kedua, metode bisnisnya Mbak Ajeng. Kalau marketplace, full marketplace ya. Misalnya kuliner hanya jualannya di GoFood sama GrabFood gitu. Nah, mereka pun juga ngeluarin yang namanya laporan Mbak Ajeng. Jadi mulai dari apa namanya, tapi utamanya pendapatan ya. Minimal ada laporan pendapatan gitu ya. Kalau pengeluaran adalah kalau kita balik lagi sama punya akun khusus belanjanya itu belanja ini belanja apa
usaha kita gitu. Jadi contohnya saya punya kafe kan. Nah kafe saya ini istri saya kalau beli terigu, beli apa ya di kebanyakan sih di Shopee ya kayaknya ya di Shopee. Jadi kelihatan tuh dia ininya seperti apa gitu. Nah itu kalau misalnya penjualan melalui marketplace. Yang ketiga itu adalah kalau kita menjualnya langsung ya. Nah, cuma kalau langsung WA-WAan misalnya sama Deva dia bayar itu memang nggak apa-apa tetap dimasukkan ke rekening contohnya yang BCA tadi ini contoh aja ya. Nah, bagaimana dengan penjualan manual gitu? Misalnya cashnya dikasih ada uang ada barang gitu ya, COD lah gitu ya. Nah, kalau itu juga disarankan teman-teman tunainya jangan langsung pakai tapi setorkan ke perbankan, sorry ke ATM yang bisa setor gitu ya. Nanti kelihatan pendapatannya. Tapi di satu rekening yang sama gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, tapi bagaimana coach? Ini kan apa namanya banyak platformnya gitu. Nah, memang eh, kita butuhkan konsolidasi. Nah, konsolidasi saran saya kalau rekeningnya masih sedikit atau transaksi nggak banyak, pakai buku aja Mbak Ajeng. Jadi pakai buku kosong, eh, tapi dicatatnya misalnya pengeluaran perbankan, misalnya pengeluaran BCA keluarnya sebulan 10 juta, pemasukan 11 juta. Nah, secara umum kan untungnya sejuta gitu ya. Nah, kedua, em, nah, jadi direkonsiliasi namanya. Yang satu lagi, kita menggunakan yang namanya apa? Pemakaian di marketplace sama ya. Kalau marketplace, kalau pemasukan berarti pemasukan marketplace, sama nanti kalau memang belanja di marketplace, pengeluaran di marketplace gitu. Nah, bagaimana dengan tunai? Tunai juga sama gitu. Nah, nanti dari situ, walaupun belum terlalu terkoneksi secara sistem, minimal udah ada bayangan gitu. Kan pencatatan keuangan itu kan sebenarnya hanya dibutuhkan untuk melihat kita ini untung apa rugi gitu. Nah, bagaimana dengan aplikasi lainnya? Nah, aplikasi lainnya banyak sekali, Mbak Jam, misalnya kayak Akurat gitu ya. Dan aplikasi lainnya itu banyak aja. Tapi tantangannya itu mereka ini sekalinya Mbak Jam pakai nggak boleh lagi di stop gitu. Karena dia menggabungkan yang namanya tadi rekening bank ini ya. Jadi nggak boleh pas sudah nyalain gitu atau dipakai nggak bisa rutin karena kalau kita pakai misalnya hari ini ada transaksi tapi kita nggak catat, besok transaksi nggak catat lewat sebulan 2 bulan, nah itu numpuknya udah kebanyakan tuh. Nah, akhirnya pada saat buka lagi kan udah susah. Jadi, karena dia memang masukinnya manual, itu tantangan. Jadi semua, pertama apa yang dimasukkan ya tadi, misalnya punya transaksi di bank dicatat masukin, transaksi marketplace kita masukin gitu ya. Jadi pada saat itu kita pakai aplikasi itu memang secara langsung kita sudah menjadi seorang keuangan gitu atau mungkin bahasa kerennya akuntan gitu ya, walaupun akuntan UMKM gitu. Itu sih Bajang jadinya yang paling basic adalah bikin satu rekening ya kalau memang BCA kebetulan ada aplikasinya aplikasi sama BCA langsung kelihatan tuh masukan dan pengeluaran ya dan dibiasakan penerimaan tunai pun masukin di sana. Yang kedua kalau misalnya pakai marketplace ya kalau marketplace satu berarti bisa ditarik data summary-nya gitu ya atau ringkasannya. Kalau dua ya mau apa memang ada dua. Yang ketiga itu pencatatan transaksi tunai. Kalau tunai memang mesti manual, tapi tunainya itu dimasukkan nanti ke setor tunai gitu di rekening BCA contohnya. Nah, semua itu kalau memang mau digabung lagi ya kita sarankan kalau memang mau serius nyatet pakai aplikasi akuntansi gitu ya. Yang paling terkenal memang Akurat ya. Tapi ada beberapa yang sejenis nanti saya bisa rekomendasikan kalau memang butuhkan. Gitu sih Oh, banyak. berarti memang kalau sudah pakai nggak bisa berhenti ya, Coach. Kayak misalnya saya kan kayak kasir pintar gitu. Jadi eh, penjualan hari ini harus masukin manual. Kemudian bahan-bahan yang saya beli segala macam gitu supaya supaya saya tuh nggak boncos karena menentukan HPP-nya itu gitu. Ya, Kayak gitu kan. Karena kan harga kan fluktuatif ya, ya Coach ya. ya, Jadi takutnya nih saya misalnya pakai harga setahun lalu padahal ininya udah naik banyak nih gitu. Nah, takutnya kalau misalnya ternyata saya menentukan harga terbaru ternyata nggak sesuai dengan perhitungan secara sistem gitu. Kalau ya, manual kan gitu kan Coach ya. Makanya ya. saya pikir saya butuh aplikasi yang bisa bantu itu. Tapi ternyata kalau saya sudah masuk nggak bisa berhenti gitu ya Coach ya. Iya, jadi pada saat itu pakai aplikasi itu yang dibutuhkan komitmennya sebenarnya. Karena kalau kita punya aplikasi lalu kita nggak catat juga kan percuma, akhirnya nggak kepake. Sedangkan kalau aplikasi yang bagus biasanya mesti langganan. Memang sih ada yang gratisin kayak Apik gitu ya. Tapi kan saya lihat cukup sederhana. Jadi tergantung teman-teman kebutuhannya apa. Apakah hanya untuk melihat untung dan rugi gitu ya. Atau memang nantinya eh, setelah setahun melihat bisnis saya untung nggak sih gitu ya. Atau misalnya mencari investor atau misalnya mencari dana perbankan ya memang butuh
pencatatan laporan keuangan gitu. Nah, tinggal ya kembali lagi gitu teman-teman kebutuhan apa. Nah, khusus HPP Mbak Ajeng sebenarnya sih nggak perlu pakai aplikasi, cukup aja pakai ChatGPT Mbak Ajeng. Jadi masuk ke ChatGPT, ditulis aja, halo ChatGPT, saya mau menghitung HPP, apa yang mesti saya lakukan gitu. Nanti dia tulis tuh eh, pengeluarannya gini gini gini. Jadi kalau mau ChatGPT itu sama kayak Mbak Ajeng nanya sama saya ini. Nah, tentu saja Oh, setelah itu kan perlu divalidasi. Jadi makanya setelah Mbak Ajeng tanya, kalau masih bingung bisa telepon ataupun Zoom sama saya, atau ya tunggu bisnis review bulan depan gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kayak konsultasi bisnis gitu. oh. Oke Coach ya, makasih banyak Coach. Ya. Nah, buat teman-teman penekanannya, ChatGPT dimanfaatin aja tuh. ChatGPT sebenarnya bisa bikin juga laporan keuangan. Nah, cuman balik lagi kan dia juga bisa baca PDF gitu ya, dokumen gitu ya. Jadi misalnya rekening banknya ya, di PDF-nya ditarik kan bisa di-download ya. Tapi asumsi ini ya, asumsi eh, datanya eksklusif gitu ya, di copy lalu dibilang aja harap tolong buatkan saya laporan keuangan gitu. Nah atau misalnya kita dari marketplace sama juga di Kopas itu kan di ChatGPT bisa di Kopas ya, ini laporan keuangan. Memang idealnya kalau sudah membuat laporan keuangan pakai laptop ya, ini juga tantangan teman-teman kan, karena kalau pakai handphone itu memang at some point terlalu kecil gitu ya. Jadi memang disarankan teman-teman pakai laptop. Bagaimana dengan tablet? Saya sih tidak menyarankan teman-teman pakai tablet. Nah, tablet itu sebenarnya hanya buat viewing ya, viewing, neken-neken yang gampang, kasir itu oke. Cuman kalau untuk membuat laporan keuangan, kayak tadi membuat profil bisnis dan lain-lain, disarankan teman-teman ya bikin apa? Bikin nya pakai laptop gitu. Ya laptop ada yang 13 ya. Harganya kan setahu saya nggak terlalu mahal. Bisa 2 juta, 3 juta tergantung kalau lokal ya, ataupun misalnya second juga kan masih terjangkau. Jadi kalau serius mau bikin laporan keuangan memang kita pakai laptop. Kalau handphone sih saya nggak terlalu rekom karena eh, terlalu kecil sama mungkin nanti aplikasinya terlalu basic gitu. Gitu Mbak Jan. Ya, makasih Kemudian Coach. nanti nggak apa-apa. Kalau masih bingung Ya, nanti bisa ajakin nanti ya Depan nanti kita telepon. ya, Ya, siap-siap Coach. Ya, makasih. Baik, Depan silakan. terima kasih Bu Ajeng. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya mengenai materi sebelumnya atau ada yang mau bertanya tentang bisnisnya dan lain-lain? Jika masih bisa open mic. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat. Iya, selamat pagi Mbak Coach Farhan dan Mas Deva. Mau mungkin tanya juga ya ini kebetulan saya sama teman-teman yang sama peserta juga kemarin eh, rundingan terus kira-kira yang kita perlukan apa gitu kan mungkin siapa tahu Coach Farhan sama Mas Deva bisa bantu. Nah, untuk kita yang biasa jadi karyawan kan untuk beralih kuadran lah istilahnya ya Coach Farhan ya itu kan perlu memang perjuangan ya. Terus kemudian kalau kita lihat itu memang kita ada teman-teman juga yang bilang apa apa mungkin bisa ya diusulkan bahwa kita ada satu sesi diskusi dengan UMKM yang menurut Coach Farhan udah naik udah berhasil gitu ya. Kan kita bicara mengenai seseorang yang memulai pindah kuadran gitu Coach Farhan. Nah, kalau misalnya bisa ada entah sharing atau dari UMKM yang sudah berjalan gitu ya, terus kemudian syukur-syukur malah bisa ketemu offline gitu kan. Itu jadikan kita juga terbuka ya bahwa walaupun mungkin bidang usahanya tidak sesuai ya, nggak semuanya sesuai kan, kadang-kadang ada yang di pertanian, ada yang peternakan, ada yang di kuliner gitu kan. Tapi setidaknya kan ketika itu misalnya UMKM itu beralih atau orang bapak atau ibu itu beralih dari kuadran itu kan banyak tantangannya ya. Nah, mungkin kira-kira apakah bisa gitu Coach Farhan untuk dihadirkan UMKM, profil UMKM yang memang sudah bagus atau yang Iya. sudah mungkin yang menurut Coach Farhan ini bagus gitu loh. Gitu. Jadi buat kita kan bisa itu juga jadi patokan kita ya, panduan kita. Karena tadi kalau nggak salah saya dengar dari Coach Farhan malah ekspektasinya dari Fifth Group tuh kita yang diminta untuk jadi contoh ya Coach Farhan ya. Nah Iya. itu kan buat kita beban berat juga sih. Kalau bisa diusahakan gitu mungkin Coach Farhan pasti lebih paham kan mana yang
yang layak untuk dicontoh gitu. Nah itu kita bisa tinggal contoh sih coach. Syukur-syukur kalau bisa offline tuh bagus banget. Terima kasih coach. Masih Pak Andi. Sebenarnya sudah ada Pak waktu sesi waktu itu sama Pak Coach Chandra ya. Kan dia juga sama, dia awalnya karyawan lalu lebih ke sales sih waktu sales apa sih med rep ya, sales obat gitu ya. Lalu dia membuat bisnis yaitu bisnis apa tuh eh, kemasan ya packaging. Lalu dia juga bisnis lain parcel itu apa namanya shipping. Kalau kuliner dia memang nggak terlalu, jadi dia lebih banyak ke jasa. Sama dia juga melakukan pelatihan-pelatihan dan training gitu. Sebelumnya juga pernah ada sesi dengan batch 1 Pak Pak Andi. Batch 1 itu batch 1 dia sharing tuh bisnis seperti apa, pengembangan seperti apa. Contohnya ada Kadek itu di Bali dia bikin minimarket gitu ya. Siapa sih lupa di Makassar tuh dia bikin rental mobil gitu. Dan ada beberapa lainnya gitu. Eh, Bisa sih saya kirim nanti profil bisnisnya mereka gitu ya buat melihat sebenarnya, karena kalau yang paling pas itu ya sebenarnya ya dari sesama alumninya FIF gitu ya. Nah, itu biar benar-benar bisa ngelihat mereka bagaimana seperti apa. Saya sih bisa kasih sih profilnya kalau memang teman-teman merasa buat ngelihat seperti apa ininya gitu. Sebenarnya kalau sesi-sesi online sudah beberapa kali Pak Andi. Waktu itu memang tujuannya buat menginspirasi teman-teman sama untuk diskusi gitu. Nah kalau yang pelaku UMKM saat ini ada Mbak Ajeng tuh. Ya bisa juga sih Mbak Ajeng kalau mau saya sedikit tentang bisnisnya juga boleh. Nah itu boleh juga sih coach kalau misalnya antar kita sendiri mungkin katakan Mbak Ajeng sudah jalan tuh. Kalau Mbak Ajengnya berkenan kan bisa juga ya kita di apa namanya pas macam kayak paparan gitu terus kemudian dari coach mungkin kasih masukan ke apa namanya penyempurnaan di sini di sana. Jadi itu kan walaupun bisnisnya mungkin berbeda tapi kan masukan dari coach sama pengalaman dari teman-teman yang sudah terjun langsung gitu di real di lapangan itu kan berharga banget tuh coach menurut saya. Ya, ya. Itu betul sekali, betul. Eh, Tadi kan baru join ya, tadi sebenarnya di awal itu sudah kita bantu Pak Andi, kita bikinkan empat ya malah 4 dokumen. Mungkin saya kasih lihat lagi ya tadi yang baru joinnya. Tadi kebetulan Pak Coket kita kasih contohnya, sebentar saya kasih lihat. Karena kalau hanya, sambil saya buka ya, kalau memang hanya melihat apa namanya, kalau mencari inspirasi saya pikir sih ya bisa saja. Tapi setelah itu kan kita mesti punya alat bantu gitu ya untuk memulai usahanya gitu. Nah, jadi ini yang kita buatkan yang tadi saya sudah contohkan. Contohnya Mas Joket tadi ya, sebentar. Ini saya buka lagi nggak apa-apa biar. Nah, jadi kan awalnya seperti ini, apa Mas Andi kelihatan ya? Iya kelihatan Pak. Ya, jadi Silakan kita coach. bikinkan ini dulu nih. Ini basicnya nih. Jadi ada dari usaha, produk utama, target pasar, keunggulan usaha, sistem operasional, strategi pengembangan, potensi usaha, dan bisnis identity. Ya, tentu saja ini masih basic sekali. Nah, dari sini eh, silakan teman-teman mau rubah-rubah ya. Tapi minimal kita udah kasih tahu teman-teman itu bisnisnya maunya apa. Nah, dari situ kita coba kembangkan. Nah, selanjutnya kita selanjutnya adalah kita bikinkan profil bisnis satu halaman ini ya. Yang ini nah jadi ini selanjutnya kok salah Pak? Ini suka saya suka salah ini zoom ini. Segini ya. Nah, nanti kita bikin ini profil bisnis satu halaman. Jadi bahkan kita bikinkan logo ya. Jadi bikinkan logo, ada keterangan sebelah kirinya, ada sebelah kanannya itu ada narasinya gitu ya. Narasi ini sebenarnya kita ambil dari yang apa bisnis review yang tadi satu halaman sebelumnya gitu. Jadi kita bikinkan ini. Nah ini harapannya memang memancing teman-teman untuk memulai bisnisnya secara baik dan benar gitu ya. Karena kan
Kita sebenarnya sudah uji cobakan pakai kertas kerja, tapi selanjutnya kan pertanyaan teman-teman di batch 1 itu setelah kertas kerja, mesti ngapain lagi gitu. Di batch 1 malah kita nggak bikinkan ini ya, sampai logo kita nggak bikinkan. Ini waktu itu mereka dari kertas kerja, mereka lalu membuat presentasi sendiri gitu. Nah setelah itu eh, kita buatkan juga profil bisnis yang nah ini profil bisnis yang lebih lengkap ya. Ini ada 5 halaman kayaknya. Jadi ada ininya gitu ya tentang pemilik usaha, gambaran pengusaha, produk unggulan, model bisnis pemasaran, sistem operasional ya, unggulan kompetitif, target pasar ya, dari pengembangan. Nah ini yang profil bisnis yang lebih lengkap ya. Terus saja diharapkan teman-teman bisa ngedit sendiri ya. Terakhir itu kita bikinkan yang namanya business plan. Jadi harapannya setelah teman-teman eh, sudah cukup yakin bisnisnya mau dibawa kemana, kita buatkan juga namanya business plan. Nah, ya seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi mirip sama profil bisnis, cuman dia ada lebih detail seperti ada SWOT-nya, ada strategi pengembangan. Jadi memang bedanya 3 sama 4 gitu. Ya, B2B-nya. Jadi sebenarnya berkembang aja gitu ya. Analisa pasar, target pasar ya, peluang pasar, analisa SWOT, strategi pemasaran ya, para usaha, sumber daya manusia sama rencana keuangan ya, sumber pendapatan, biaya operasional, profitabilitas ya. Nah dari sini bila teman-teman sudah eh, materinya sudah istilahnya apa final gitu ya atau confirm ya, nah setelah itu kita lakukan yang namanya business review bulanan atau seperti konsultasi bisnis gitu. Nah tentu saja mengajak UMKM lainnya presentasi sebenarnya nggak apa-apa, tapi setelah itu kan pertanyaannya selanjutnya langkahnya apa gitu kan. Langkah selanjutnya memang ya itu tadi membuat profil bisnis dan business plan. Khusus di batch 2 ini bahkan kita buatkan ya sebenarnya tidak ada dalam scope work-nya kita karena kita pikir teman-teman kalau memang serius nanti mempersiapkan pensiunnya ya kita buatkan itu. Harapannya eh, berlanjut ya dan dari kita siapkan waktu setiap bulan itu ada business review ya, atau konsultasi bisnis. Itu sih kurang lebih saya teman-teman yang tadi baru join. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya bukan lagi inspirasi tapi eh, apa action plan-nya gitu lah kurang lebih. Nah, jadi kita pancing teman-teman, kita sudah buatkan, silakan diedit gitu ya. Apanya tidak ada lagi mungkin kegawala apa kegalauan atau kegampangan gitu bahwa saya karyawan mau jadi pengusaha gitu. Itu memang benar. Nah, dengan adanya alat bantu tadi harapannya sudah minimal sudah tahu langkah-langkahnya apa, tahapannya apa, karena itu sudah cukup detail gitu yang kita bantu buatkan sampai logo ya tadi kita buatkan. Itu mungkin Pak Andi, Mas Andi, monggo kalau ada Ya, tanya lain. thank you banget Coach. Maaf tadi saya terlambat, jadi pertanyaannya sebetulnya udah dijawab di awal sama Coach Farhan Iya, ya iya, sebetulnya ya. iya. Oke. Nah, jadi nanti Terus, harapannya setiap bisnis review saling sharing harapannya memang. Setelah itu nah mungkin itu Pak, ya. betul Coach. Kalau saya kira saya setuju yang tadi Coach Farhan kemukakan bahwa sekarang kan bukan waktunya lagi kita itu galau ya, tapi harus action gitu. Nah, makanya sebetulnya ketika tadi Coach harapan Coach itu bahwa setiap nanti bisnis review itu ada semacam kayak diskusi yang hidup gitu dari kita untuk kita juga gitu, itu artinya kan kita saling memperkaya ya Coach ya. Benar kata Coach Farhan, kalau misalnya kita undang orang dari luar belum tentu itu juga sesuai dengan
yang kita butuhkan kan. Tapi kalau ini kita di internal Viv Group gitu, terus kemudian sesama kita juga kan, itu bisa jadi memang ikatannya lebih kuat sih. Terus nanti kemungkinan kalau untuk yang review bulanan itu formatnya seperti apa, Coach? Apakah diskusi atau presentasi atau gimana tuh? Atau eh, group Sebenarnya lebih discussion? ke konsultasi bisnis saja, Mas Andi. Oh, oke oke. Jadi Siap siap. misalnya penjualan saya kok turun sih, atau oh saya mau beli apa namanya suplainya di mana gitu kayak tadi Mbak Jeng Nah, itu cakep tuh. laporan keuangannya bagaimana gitu. Nah, tapi kan bila teman-teman tidak punya basis bisa di profil bisnis atau bisnis plan-nya, akhirnya kan dia nggak ini kan. Iya iya. Iya. Pertanyaannya Nggak kan ngawang-ngawang gitu ya. Nggak kemana-mana gitu. iya, Jadi diskusinya nggak ah, terarah gitu, Coach. Oke, Coach. iya, Terima kasih. Siap mendukung bulan depan. siap, siap. Rencana saya sih sudah diokekan sebenarnya sama teman-teman FIF itu kita coba ajak juga yang apa ya batch satu ya gitu bisnis review gitu ya ya biar mereka yang masih berkembang siapa kan mereka kemarin tuh ada yang lahan ada yang ternak burung juga ada gitu ya sebenarnya cukup bagus sih kemarin itu ya tapi waktu itu memang setelah selesai ya kita lakukan bisnis review satu dua kali setelah itu stop. Nah ini kita coba bikinnya kontinuitas waktu itu kan arahannya sebenarnya dibikin alumni gitu ya. Nah, alumni itu jadi terus-terusan minimal satu kami kalau saya sih kan kalau zoom-zooman aja nggak ada masalah sih bisa jadi atau waktu sebulan sekali. Itu Mas Andi mungkin. Teman-teman, silakan Ya, Deva terima kalau mau. kasih, Coach. Iya, Baik, terima kasih Bapak Andi. Untuk sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah masih ada yang mau bertanya? Mumpung masih di jam 9.46. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang lagi ingin bertanya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di sesi business review di menuju tahap akhir kita ini seharusnya. Nanti akan kita berikan bisnis plan dan profil bisnis yang telah kami buat. Lalu di terakhir ada yang namanya feedback form yang sebagai bentuk akhir dari penyelesaian program Fivepreneur Batch 2 kali ini. Yang Bapak Ibu bisa isi seperti itu. Baik, terima kasih sudah hadir di sesi bisnis review pada pagi hari ini. Sampai jumpa di bisnis di program berikutnya. oke. Makasih Nanti Mas. Deva. Terima Teman-teman kasih, kalau Coach. yang mau jadi sama saya nanti bisa japri Deva nanti diatur waktunya. Bajang juga terutama. Ya, makasih Coach. Masih ya. Terima kasih, Terima kasih Coach Farhan, Bapak Mas Han, Deva, Mas Wah, teman-teman. Baik, terima Devan kasih. semua. Sukses selalu. sama-sama. Terima kasih.